Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Sore ini kita ingin melanjutkan perbincangan kita yang sepertinya belum selesai di pertemuan yang lalu, yakni bagaimana kita menjadi manusia khusus di tengah-tengah umumnya manusia. Kita package perbincangan kita sore hari ini dalam tema, dalam judul akreditasi iman. Jadi sore ini kita sama-sama ingin melakukan akreditasi iman kita. Mudah-mudahan nanti ada hasil positif yang kita bawa pulang tentang status iman kita. Akreditasi tentu Bapak, Ibu dan teman-teman sangat paham ya. Itu dibutuhkan ya, sebagai sebuah bentuk pengakuan terhadap sebuah lembaga pendidikan. Tapi sekarang bisa juga rumah sakit ya, atau yang lain ya, oleh badan yang berwenang. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan itu. Ya, karena nanti ya, kalau sudah diakreditasi, ya, kalau zaman saya dulu waktu masih sekolah itu ada sekolah yang akreditasinya C, ada yang B dan ada yang A. Ya, itu kalau sekolah. Ya, C itu biasanya statusnya berarti terdaftar. Kalau B diakui, nah kalau A itu disamakan. Ini biasanya sekolah swasta. Itu sekolah swasta tapi statusnya disamakan. Ya, berarti kualitasnya sama dengan sekolah negeri. Ini kan kalau lembaga pendidikan. Nah, bagaimana dengan akreditasi iman? Iya. Nah, dan ini penting ya. Rasul pernah mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Nah, untuk memperbaharui kan harus melakukan akreditasi iman. Dan kalau soal akreditasi iman, asesornya ya kita. Kelak nanti kita akan jumpai ya, siapapun yang mengaku beriman nanti akan terbagi menjadi 3 kemungkinan. Ada orang yang mengaku beriman tapi imannya nggak dipakai, jadi nggak dipakai imannya. Ada yang dipakai, betul-betul apapun dia selalu pakai iman. Mau tidur pun pakai iman, mau ke pasar pun itu imannya dibawa. Tapi ada orang yang apa-apa itu dia nggak pakai iman. Sholat pun nggak pakai iman. Kok bisa sholat nggak pakai iman? Nah, sholat tapi nggerutu, imamnya lama banget nih, tahu gini mendingan sholat di rumah aja. Ini berarti dia sholat pakai iman nggak? Enggak. Sebab kalau sholat pakai iman tentu akan merasakan nikmatnya sholat, khusyuknya sholat. Nah, ada satu lagi yakni campuran. Jadi imannya itu campuran antara dipakai dengan tidak dipakai. Ya, contohnya sholat, wah udah azan nih masjid dah. Dia ke masjid itu panggilan apa? Iman. Ya, dorongan iman membuat dia ke masjid gitu. Sampai di masjid imam bacaannya lama, nggerutu, nah itu berarti ke masjidnya pakai iman, pas sholatnya nggak pakai iman, namanya campuran. Kira-kira ini rabaan kasar kita, iman kita kalau diakreditasi beneran nih yang masuk yang mana ini Bapak Ibu?
Ya ada orang yang ketika dia baca Quran ya yaitu iman dia. Iya. Tapi ketika dia bekerja nggak pakai iman. Jadi ketika ada kesempatan memanipulasi ya dia lakukan. Wah, kapan lagi nih? Ya, dia dagang nipu. Ya. Tapi kalau dengar azan dia ke masjid. Nah, ini contoh iman yang namanya campuran. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau iman sepenuhnya dipakai, maka insya Allah kalau mau dibuat nilainya, ya berarti nilai imannya kalau enggak A ya B. Kalau campuran, ya kalau enggak C ya D. Tergantung lebih banyak campurannya yang mana. Campuran makainya atau campuran tidak makainya. Nah kalau enggak makai berarti nilainya E. Ngaku beriman, sholat enggak, puasa enggak gitu. Ya, apalagi yang lain enggak, ya itu kan berarti dia mengaku beriman tapi imannya tidak dipakai. Nah tentu semua ini akan ada akibatnya. Akibat yang pasti kalau orang imannya enggak dipakai ya nanti su'ul khatimah. Dia tidak akan mungkin mati membawa iman. Su'ul khatimah itu kan ya, memiliki arti orang mati tetapi tidak membawa iman. Kalau nilainya B apalagi A, ya husnul khatimah. Nah kalau yang tengah-tengah ini berarti matinya abu-abu. Abu-abu itu ya yang nggak tahu lah, bisa husnul khatimah bisa su'ul khatimah ya. Ya tinggal ngepasi waktu dia mati itu matinya lagi dalam keadaan beriman atau tidak beriman. Karena posisi campuran itu kan bolak-balik. Nah kalau lihat seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya nggak ada pilihan bagi kita kecuali iman ini dipakai. Iman ini kan karunia yang luar biasa. Ya, di antara sekian miliar orang beriman, manusia, ada berapa jumlah manusia? Taunya wajib pajak ya ada berapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 bahkan 8 miliar jumlah manusia. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah mendapatkan karunia iman. Nah jadi sayang, sangat sayang ya, udah dapat karunia iman tapi nggak dipakai, atau kadang pakai kadang enggak. Nah apa itu iman? Karena iman ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah kekayaan hidup yang paling berharga. Tidak ada kekayaan yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali iman. Maka sering kita mendengar ya betapa iman ini adalah a'zamun ni'am, seagung-agungnya nikmat Allah. Tidak ada yang lebih agung, lebih besar, lebih bernilai ya, dalam hidup manusia melebihi nikmat bernama iman. A'zamun ni'am. Bukti a'zamun ni'am ya tadi. Besok kita mati kan kita pengennya mati membawa iman. Berarti iman itu sudah segala-galanya. Ya, sudah segala-galanya. Nah, terus iman itu sendiri hakikatnya apa? Iman, ya, hal yang sangat kita fahami ya karena kita termasuk orang yang beriman. Adalah rasa percaya kepada Allah yang ada pada diri seorang mukmin, yang membuatnya berbeda dengan umumnya manusia. Karena itulah iman membuat seorang mukmin akan menjadi manusia khusus. Karena dia berbeda dengan umumnya manusia. Dan dia berbeda dengan umumnya manusia itu logis karena dia punya iman. Iman itu kan kekayaan hidup yang paling berharga, yang sangat berharga. Kita bisa lihat analogi logisnya. Kalau ada orang yang dia sangat kaya raya ya, konon katanya hartanya 300 triliun
Ada yang uangnya 300 triliun? Ada. Orang kalau punya uang 300 triliun, kira-kira kalau dia membangun rumah, apakah dia akan membangun rumah seperti umumnya orang membangun rumah? Dan beda. Kalau dia membeli kendaraan, mungkin nggak dia beli teruntung? Nggak kepikir. Dia bahkan datang ke pabrik mobil, tolong buatkan mobil yang nggak ada duanya, serinya cuma satu, edisi cuma satu mobil. Dan itu wajar. Dia akan membeli mobil tidak sebagaimana umumnya orang beli mobil. Dia berpakaian tidak seperti umumnya orang berpakaian. Kenapa? Karena dia orang kaya. Maka kalau kita betul-betul beriman, dan iman itu adalah kekayaan hidup yang paling berharga, maka wajar nggak Bapak Ibu kalau orang beriman itu dia akan berbeda dengan umumnya manusia? Wajar, karena dia punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, manusia biasa. Karena manusia beriman ya manusia, tapi kalau cuma manusia belum tentu dia beriman. Nah, karena itu kita nanti akan lihat pengaruh iman bagi kehidupan yang betul-betul membuat orang beriman sekali lagi berbeda dengan umumnya orang. Berbeda dalam hal apa? Dalam segala hal. Nah, sampelnya itu bisa dalam soal senang dan susah. Sampelnya dalam soal senang dan susah. Manusia umum mengenal senang dan susah enggak Bapak Ibu? Umumnya manusia kan mengenal senang dan susah. Orang beriman mengenal senang dan susah? Ya. Dan inilah bedanya orang beriman dengan umumnya manusia. Senang dengan keadaan yang umumnya manusia susah, dan susah dengan keadaan yang umumnya manusia senang. Logis kan? Logis. Orang beriman beda dengan umumnya manusia. Nah, kita nanti akan lihat dari sisi senang dan susah ini. Kita ikut logika umumnya orang, atau kita ikut logika orang beriman. Tapi yang jelas orang beriman itu senang dengan keadaan yang umumnya manusia susah, dan susah dengan keadaan yang umumnya manusia senang. Kita coba langsung melihat realita yang ada dalam kehidupan. Kita bahas yang pertama dulu, senang dalam umumnya manusia. Dan kita lihat apakah kita juga senang seperti umumnya manusia, atau kita mengambil sikap yang berbeda. Itu yang nanti akan menunjukkan iman kita dipakai, tidak dipakai, atau campuran. Senang dalam umumnya manusia, apa saja Bapak Ibu? Dipuji. Umumnya manusia kalau dipuji senang. Bapak Ibu kalau dipuji, kalau senang berarti logika yang dipakai logika umumnya orang atau logika orang yang beriman? Berarti orang yang beriman ketika dipuji susah. Ya, kok nggak umum? Ya justru karena beriman jadinya nggak umum. Iya, nanti akan kita bahas. Iya, kenapa orang beriman itu nggak senang, malah susah ketika dipuji. Yang kedua, dapat rezeki. Umumnya orang senang. Bapak Ibu? Yang ketiga, kaya duniawi. Umumnya orang senang. Kita senang. Kedudukan tinggi, malah dicari-cari ya. Iya, sampai menghalalkan segala macam cara. Ini kalau nggak pakai money politik nggak bisa nih. Kalau nggak pakai serangan fajar nggak bisa nih. Itu umumnya manusia, senang dengan kedudukan tinggi. Yang terakhir, umumnya manusia senang kalau melakukan maksiat, betul?
Lihat orang yang sedang ngerumpi itu wajahnya wajah riang atau wajah tertekan. Itu umumnya orang. Nah, kalau umumnya manusia senang ketika dipuji dapat rezeki kaya duniawi, kedudukan tinggi dan maksiat diri. Orang beriman mengambil posisi sebaliknya. Orang beriman nggak bisa senang dipuji, itu nggak bisa. Susah dia dipuji. Kok bisa susah? Ya, karena akibat dari dipuji apa? Sombong, ria. Orang beriman itu ngelihat ria, jijik. Rasul menyebut ria itu syirik. Syirik itu kan sesuatu yang sangat menjijikkan. Syirik kecil kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya pekan lalu kita sampaikan, apakah pujian orang ke kita itu sesuai dengan kenyataan? Yang membuat orang memuji kita itu apa, Bapak Ibu? Karena keburukan kita nggak nampak. Padahal kita kalau membandingkan antara kebaikan dengan keburukan, mana yang lebih banyak? Keburukan. Berarti logikanya semua pujian orang itu nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, segala sesuatu omongan orang kalau nggak sesuai dengan kenyataan namanya apa? Fitnah. Berarti dipuji sama dengan difitnah. Difitnah senang itu logis nggak? Sebenarnya nggak logis. Yang kedua, dapat rezeki. Umumnya orang senang. Orang beriman susah. Kenapa susah? Karena dia menghadapinya dengan iman, menerima rezeki itu dengan iman. Nah, kenapa kok menerima rezeki dengan iman malah susah? Iya. Karena, nah ini logika logisnya. Andai semisal ya Bapak Ibu dapat rezeki 200 juta. Dapat rezeki 200 juta. Ini halal nih, 200 juta ini halal. Senang nggak Bapak Ibu? Senang ya, senang lah dapat 200 juta. Senang saya dapat untung 200 juta. Rezeki itu kan dari Allah. Sebagai orang yang beriman, kita yakin rezeki ini adalah dari Allah. Ini pemberian Allah. Nah, pada saat kita mendapatkan rezeki 200 juta, kalau kemudian kita melihat sekeliling, ada nggak Bapak Ibu orang yang amalnya lebih baik dari kita, baca Qur'annya lebih rajin dari kita, sholatnya lebih sungguh-sungguh dari kita, pokoknya kebaikannya itu jauh di atas kita, yang rezekinya tidak sebanyak kita, ada nggak? Kalau ada, itu rasanya kita enak atau nggak enak dapat rezeki 200 juta itu? Ini kalau nggak usah pakai iman dulu, kalau pakai hati. Kalau kita masih punya hati itu rasanya enak nggak nerima rezeki itu? Kan kita jadi bertanya-tanya, ya Allah, atas dasar apa Engkau memberikan kepada saya rezeki sebanyak ini? Padahal ada orang yang lebih alim, lebih sholih, lebih baik dari saya. Harusnya rezeki yang banyak ini pantasnya untuk beliau, tapi kenapa Engkau berikan kepada saya? Padahal ya, jamaah masih bolong-bolong, sedekah jarang, tahajud juga kadang-kadang. Kok dapat rezeki banyak begini? Logis nggak kalau kita merasa nggak enak? Kalau lihat ke situ sebenarnya iya, seperti ya, yang mungkin saya pernah sampaikan di satu kelas, guru ngasih hadiah ke murid-muridnya, semua murid dapat hadiah. Nah tentu kalau di kelas kan ada murid yang paling pintar dan ada murid yang paling bodoh. Murid yang paling bodoh dapat laptop, murid yang paling pintar dapat buku tulis. Murid yang paling pintar namanya Budi. Iya. Ini murid yang paling bodoh, ketika dia dapat laptop, itu dia merasa enak nggak?
Kalau dia tahu si Budi cuma dapat buku tulis, saya kok dapat laptop. Dia akan bertanya-tanya kan, guru atas dasar apa saya dapat hadiah laptop? Saya kan paling bodoh. Si Budi paling pintar, kok cuma dapat buku. Wajar nggak kalau yang paling bodoh ini jadi nggak enak gitu nerima hadiah laptop? Kalau dia masih punya hati kan, masih punya rasa, pasti nggak enak. Kayaknya guru salah ngasih ini. Ini salah ngasih ini. Iya, kalau dia punya hati kan dia nanya sama guru, kenapa saya dikasih laptop? Saya kan paling bodoh guru. Iya, itu si Budi paling pintar, cuma dapat buku tulis. Atas dasar apa guru ngasih saya laptop? Kata gurunya, ya tujuannya biar kamu bisa sepinter Budi. Nah kalau itu tujuan guru, berarti si murid paling bodoh dikasih laptop itu karunia atau beban? Beban. Dan kalaulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dapat rezeki lebih, iya, padahal ada orang yang lebih alim, lebih salih. Ya Allah, saya punya rumah, padahal teman saya lebih alim, dia belum punya rumah. Iya, masih ngontrak, saya udah punya rumah bagus. Itu kan kalau kita mau tanya sama Allah, ya Allah, atas dasar apa Engkau memberikan kepada saya karunia seperti ini? Apa kata Allah? Jawaban Allah, ya biar kamu seperti temanmu itu. Berarti kalau begitu, kalau betul pakai iman Bapak Ibu, menempati rumah yang bagus, terus kita ingat teman-teman kita yang belum punya rumah tapi kemudian lebih alim, itu jadinya nyaman gak? Jadi kalau pakai iman dapat rezeki, jatuhnya beban, jatuhnya susah. Oh kalau begitu nggak enak dong, jadi orang beriman dapat rezeki malah susah. Justru kalau susah dapat rezeki itu lebih menenangkan daripada senang ketika dapat rezeki. Iya. Karena nanti orang beriman tetap dia bisa senang. Tapi senangnya kapan? Ketika umumnya manusia susah. Jadi sebenarnya antara umumnya orang dengan orang beriman itu tetap sama dalam soal merasakan senang dan susah. Cuma kebalik aja. Kayak duniawi, orang beriman susah. Kenapa susah? Keinget hisab. Sebagai orang yang beriman pasti ada hisab nggak Bapak Ibu? Mana yang hisabnya lebih berat? Yang kaya duniawi atau miskin duniawi? Aduh ya Allah, ya, ini mobil, ya, saya punya mobil, punya motor, punya rumah, ya, punya tabungan, ya, deposit, ini semuanya pasti akan dihisab nih. Iya, kedudukan tinggi apalagi maksiat, orang beriman pasti susah. Itu senang dalam umumnya manusia. Sekarang kalau susah, ya kalau susah kan kebalikannya. Ya, susah dalam umumnya orang kan kalau dihina, hilang harta, miskin dunia, rendah tahta, beramal mulia. Umumnya orang susah. Nah, disinilah orang beriman punya kesempatan senang. Kalau nanti kita akan melihat siapa yang kelasnya lebih tinggi, yang senang dan susah menurut umumnya manusia atau justru yang susah ya pada saat umumnya manusia senang. Dihina orang beriman senang. Kenapa senang? Karena dia memahami orang yang menghina saya itu adalah orang yang sedang memberitahukan kekurangan saya. Oh ternyata saya masih punya kekurangan ini. Iya, kita tahu kita punya kekurangan itu dari orang yang senang sama kita atau benci sama kita. Benci sama kita. Hilang harta. Orang beriman senang. Wajar nggak Bapak Ibu? Wajar.
Wajarnya di mana? Iya, sebenarnya saya sudah sampaikan ya. Tapi kalau kita ulang, bapak ibu pakai sepatu harga 2 juta ke masjid, selesai sholat kok hilang. Begitu hilang berarti ada kesempatan apa bagi kita? Ikhlas, sabar, ridho, baik sangka. Ada 4 kebaikan yang kita bisa lakukan. Yang 4 kebaikan tadi kalau ditimbang, dibandingkan dengan harga sepatu yang hilang, lebih bernilai mana? Kan lebih bernilai ikhlas, sabar, ridho dan baik sangka. Dan 4 kebaikan ini hadir karena sendal kita, sepatu kita hilang. Maka kalau hilang harta, kita sikapi dengan iman, malah alhamdulillah. Betul Bapak Ibu. Tapi kok ini nggak umum? Ya memang nggak umum. Karena orang beriman itu memang dalam banyak hal tidak sebagaimana umumnya manusia. Iya, miskin dunia. Iya, miskin dunia. Itu senang orang yang beriman. Kenapa? Karena miskin itu bukan sebuah kehinaan. Miskin itu bukan sebuah kehinaan. Miskin itu kehormatan. Iya. Kenapa miskin itu kehormatan? Karena definisi miskin itu apa? Miskin kan itu sebenarnya menunjukkan isim fa'il, berarti menunjukkan orang miskin. Orang miskin itu kalau di bab zakat didefinisikan sebagai orang yang sungguh-sungguh bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. Itu orang miskin. Jadi orang yang sebenarnya dia udah bekerja tapi hasil dari dia bekerja tidak memenuhi, tidak mencukupi kebutuhan, maka sebutannya dia orang miskin. Terus di mana letak hinanya orang miskin? Nggak ada. Iya, nggak ada. Loh, tapi kan hasilnya nggak mencukupi. Kalau hasilnya tidak mencukupi, berarti itu memang sudah menjadi ketentuan Allah. Maka orang miskin yang beriman akan menerima kenyataan itu dengan ridho. Orang miskin ridho mengundang ridho Allah. Mengundang ridho Allah. Orang kaya, kalau orang kaya ridho enggak? Orang kaya ridho. Nah, ridhonya orang kaya bisa mengundang ridho Allah enggak? Ridhonya orang kaya bisa mengundang ridho Allah? Bisa, tapi masih koma. Kalau orang miskin kan ridhonya orang miskin mengundang ridho Allah, titik, udah. Tapi ridhonya orang kaya itu bisa mengundang ridho Allah, kalau orang kaya itu mau memberikan apa yang paling dia sukai ke orang miskin. Betul? Dan itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang kaya yang apa? Oleh orang kaya yang beriman. Maka kalau seandainya yang miskin beriman, yang kaya beriman, sebenarnya lebih enak jadi orang kaya atau orang miskin? Kan nanti orang kaya memberikan yang paling dia sukai ke orang miskin. Jadi yang berubah kaya siapa? Orang miskin. Miskin, orang miskinnya mendadak kaya. Ya, tapi dia tetap beriman. Maka apa yang dia lakukan? Dia pun ridho memberikan yang paling dia suka itu ke orang lain. Ini kalau seandainya hubungan orang kaya dengan orang miskin betul-betul dibingkai oleh iman, maka hubungannya akan menjadi hubungan yang apa? Hubungan yang mengharukan. Hubungan yang mengharukan. Ya, sehingga nggak ada masalah soal kaya dan miskin. Ya, karena ujung-ujungnya sama. Makanya jangan heran kalau kita mungkin pernah membaca kisah
bagaimana dulu Umar bin Khattab, beliau menerima kiriman gulai kepala kambing dari tetangganya. Wah, Umar enak sekali ini. Tapi karena beliau orang beriman, mikirnya apa? Ini kayaknya kalau saya kasihkan ke tetangga saya sebelah ini, mereka pasti akan bahagia. Betul-betul dikasihkan ke tetangga sebelah. Tetangga sebelahnya juga punya pikiran yang sama. Kasihkan ke tetangga yang lain, kasihkan lagi ke tetangga yang lain. Ujung-ujungnya gulai kepala kambing tadi nyampe lagi ke pengirim pertama sebelum Umar ya. Pengirim pertama kan heran, ini kan gulai kepala kambing yang tadi saya kasihkan ke Umar, kok nyampe lagi ke saya? Tapi kok bukan dari Umar, tapi dari beliau. Penasaran, diusut, datang ke Umar. Umar, apaan ini? Ini kan gulai kepala kambing yang saya kasihkan ke engkau, ini nyampe lagi ke saya, gimana ceritanya? Oh, Umar bin Khattab kaget nggak? Kok nyampe gitu? Karena merasa nggak enak kan ngasih, tapi kok dikasihkan ke yang lain, ceritalah. Iya, diusut ternyata gulai kepala kambing itu pindah 7 rumah. Itu mengharukan nggak? Itu kan sesuatu yang amat sangat mengharukan, dan itu terjadi karena iman. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, miskin dunia, orang yang beriman senang. Ya, paling enggak kepikiran nanti hisabnya ringan kan. Hisabnya sebentar, hisabnya enggak lama. Rendah tahta senang. Iya, senang. Sebagaimana kalau kedudukannya tinggi orang beriman itu susah. Susah, sebagaimana yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Pada saat beliau ditunjuk sebagai khalifah pengganti ya Abdul Malik bin Marwan sebelumnya, beliau pulang itu dengan wajah sedih, berlinang air mata. Istrinya nanya, ada musibah apa di istana? Ya, apakah ada musibah lebih berat dari itu? Apa? Aku ditunjuk sebagai khalifah pengganti. Itu kalau bukan karena iman nggak mungkin. Kalau nggak karena iman, ya udah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan itu nanti akan jadi masalah. Karena dia memperolehnya tidak dengan iman. Beramal mulia, ya umumnya orang ya susah. Contoh amal mulia tadi ya, memberikan yang paling disukai. Umumnya orang ya, senang atau susah? Susah. Orang beriman senang memberikan yang paling disukai itu. Kenapa senang? Karena bagi orang yang beriman, yang betul-betul melihat apapun dengan iman, memberikan itu sama dengan apa? Merubah dari hak guna menjadi hak milik. Jadi ketika sesuatu itu uang gitu ya, masih di tangan kita, kita bebas menggunakannya kan, sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu menjadi hak milik kita enggak? Enggak. Hak miliknya masih menjadi hak milik Allah. Tapi begitu kita berikan ke orang lain, kita tidak lagi mendapatkan hak guna atas sesuatu itu. Ya, nggak ada hak guna, tapi sudah menjadi hak milik. Ya. Nah, kalau logikanya begitu kan kita pengen memiliki yang paling kita sukai. Kalau kita pengen memiliki yang paling kita sukai, berarti kalau kita memberi, ya berilah apa yang paling kita sukai. Berilah apa yang paling kita sukai ya, karena yang paling kita sukai kalau kita berikan ke orang lain itu akan menjadi milik kita. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tabarakalladzi. Jadi ini sebagai sebuah kesimpulan saja ya, kalau ini hasil audit itu audit iman kita diaudit itu berarti masuk yang mana ini Bapak Ibu? Kita yang tahu. Tapi nanti kita ingin bahas ya, kenapa iman kita kok cenderung masih, kalau nggak dipakai kayaknya enggak ya, Bapak Ibu masih mau ke masjid dengan menunjukkan imannya masih dipakai. Tapi kenapa dalam urusan yang lain kita tidak memakai iman?
dihina masih marah, hilang harta masih misuh-misuh, ya misuh sih enggak, tapi buruk sangka ini jamaahnya ada maling ternyata. Ya. Kita ngunci kendaraan itu pakai iman enggak? Dasarnya iman enggak? Karena kalau dipakai kan berarti apapun kita lakukan karena iman. Ya, ngunci kendaraan kita itu iman bukan? Dasar kita ngunci kendaraan biar nggak hilang, betul? Kalau biar nggak hilang itu iman bukan? Kalau iman, Pak, kenapa kendaraannya dikunci? Untuk mencegah orang dari berbuat jahat. Iya, mencegah orang dari berbuat jahat. Itu tujuan kita ngunci motor, ngunci mobil. Sama atau beda antara iman dengan yang bukan iman? Beda. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu memang harus dilakukan dengan iman. Ada banyak hal ya. Bapak Ibu berangkat ke kantor, ini berangkat sebagai manusia pada umumnya atau sebagai orang yang beriman? Itu kan hal yang sangat penting. Bahwa orang beriman itu berbeda dengan umumnya manusia. Nah, bagaimana iman kita bisa membuat kita beda dengan umumnya manusia? Ya, waktunya sudah lewat. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.